Bersiap. Beri salam. Selamat pagi semuanya, silahkan duduk. Bagaimana kabarnya hari ini, Ananda sekalian? Baik, sehat? Wah, Bapak juga sehat ya. Hari ini kita akan kembali memulai pembelajaran pada hari ini. Topiknya masih sama, yaitu tentang lembaga jasa keuangan bukan bank. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, Bapak akan mengecek dahulu kehadiran anak-anak di kelas 10 IPS 1. Ya, nanti nama yang Bapak panggil silahkan menjawab hadir seperti itu. Yang pertama Adriela. Yang kedua Brian. Yang ketiga Arianto. Yang keempat Bernadita. Yang kelima ada Kerlin. Yang keenam ada Christian. Yang ketujuh ada Clara. Kemudian yang ke-8 ada Clarissa, 9 Daryl, kemudian ke-10 Dailan, lalu ada Devina, kemudian David, kemudian Farah, lalu ada Reiko, kemudian ada Samuel, lalu ada Joshua, kemudian ada Lavina, lalu ada Marco, kemudian Maureen. Maureen ada? Maureen belum hadir ya. Ada yang tahu kabarnya Maureen? Sakit. Oh, Maureen sakit ya. Baik. Lalu kemudian Matthew. Matthew hadir. Kemudian Michelle. Michelle hadir. Naomi. Naomi hadir, Owen juga hadir, Justin, kemudian ada Naila, lalu ada Santana, lalu ada Valerina, dan yang terakhir Yeselin. Berarti yang tidak masuk hanya Maureen. Baik, kita akan memulai pembelajaran hari ini. Kita akan terlebih dahulu untuk berdoa. Silakan Daryl sebagai ketua kelas memimpin kita dalam doa. Baik, Pak Fian dan kawan-kawan, mari kita berdoa. Menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Daryl. Nah, sebelum masuk ke kegiatan pembelajaran hari ini, Bapak akan mereview sebentar apa yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kemarin kita belajar tentang lembaga jasa keuangan bukan bank. Nah, ada nggak yang masih ingat apa itu pengertian dari lembaga jasa keuangan bukan bank? Boleh angkat tangan yang masih ingat. Ayo, siapa yang masih ingat? Ya, silakan dibuka modulnya, dibuka catatannya, boleh. Ya. Apa pengertian dari lembaga jasa keuangan non-bank? Ayo, Bapak tunggu nih, siapa yang bisa menjawab? Apa itu lembaga jasa keuangan non-bank? Nggak usah malu-malu, yang ingat, boleh langsung angkat tangan. Ayo, silakan. Siapa? Nah, sambil mengingat-ingat, Bapak lanjut dulu ya ke slide berikutnya. Ya, silakan dilanjut ke slide berikutnya. Dilanjutkan lagi. Nah, silakan bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, yaitu lagu Halo Halo Bandung, untuk menambah semangat kita. Menyanyikan Garuda Pancasila. Maaf, Bapak salah ketik. Kita nyanyikan dengan khidmat. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silahkan duduk. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, tujuan pembelajarannya masih sama, yaitu setiap kita peserta didik dapat menganalisis prinsip dan fungsi kegiatan usaha industri jasa keuangan non-bank dalam perekonomian Indonesia dengan benar. Lalu di slide berikutnya, nah, profil pelajar Pancasilanya juga masih sama, yaitu bernalar kritis, di mana kemarin kita belajar dari kisah Pak Samin yang menyimpan uangnya, ternyata setelah terkumpul 50 juta, uangnya dimakan rayap karena menyimpannya di rumah di dalam kardus. Lalu yang kedua, ada peristiwa investasi bodong yang dilakukan oleh Indra Kents, ya, di mana banyak nasabah yang tertipu. Dan video yang ketiga, kita belajar dari nasabah asuransi sebuah perusahaan, di mana klaimnya ternyata tidak bisa diberikan oleh perusahaan asuransi tersebut. Nah, oleh sebab itu kita harus memiliki nalar yang kritis, mencari tahu informasi tentang lembaga jasa keuangan non-bank yang tepat sesuai dengan kebutuhan kita untuk kita pilih. Dan yang kemudian yaitu kreatif. Ya, nanti hari ini kita akan mempraktekkan dari profil pelajar Pancasila tentang kreativitas. Nanti kalian akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama tentang role play, di mana kalian akan bermain peran, pura-puranya kalian mempresentasikan tentang salah satu lembaga keuangan non-bank, tetapi dengan bermain drama. Dan satu lagi, kalian akan membuat poster. Ya, lalu poster kalian nanti akan kalian presentasikan. Nah, disinilah butuh kreativitas kalian ya dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Slide berikutnya. Oh, berarti sudah ya, berarti tahan dulu sampai di situ. Mungkin boleh di stop share PowerPoint-nya. Nah, Bapak kembali ke pertanyaan yang tadi. Ya, apa pengertian lembaga jasa keuangan bukan bank? Ya, boleh angkat tangannya, silakan. Ada yang bisa menjawab? Ada yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab tentang lembaga jasa keuangan bukan bank? Pengertiannya, definisinya? Ayo, coba. Siapa yang mencatat kemarin? Ya, Arianto bisa menjawab? Lembaga jasa keuangan non-bank, pengertiannya? Mungkin contohnya Pak, kayak misalnya ada yang asuransi. Contohnya ada? Misalnya kayak asuransi. Oke, contohnya yang pertama sebentar. Contohnya yang pertama adalah Contohnya kayak misalnya asuransi. asuransi. Pengertiannya apa asuransi? Biasa kalau misalnya Lebih dekat lagi mic-nya. biasa kalau misalnya buat kesehatan gitu. Asuransi untuk Bisa kesehatan. kesehatan dan lain-lain. Untuk proteksi Ya. kesehatan. Oke. Kalau pengertiannya belum ingat? Belum ingat. Oke. Yang lainnya? Santana ingat? Pengertian lembaga jasa keuangan non-bank. Ingat nggak? Nggak ingat sih kayaknya Pak. Nggak ingat. Iya. Yang diingat apa tentang pembelajaran kemarin? Kalau ingat aku sih contoh
yang bukan non bank itu kayak pegadaian itu Pak. Oh, contoh dari lembaga jasa Contohnya, keuangan non bank. iya. Contohnya salah satunya pegadaian. Iya. Di pegadaian apa yang bisa kita lakukan? Di pegadaian itu kita bisa menukarkan atau menjaminkan barang kita demi supaya kita bisa mendapatkan pinjaman uang. Menjaminkan barang kita untuk mendapatkan uang. Iya. Contoh barang yang bisa digadaikan apa menurut Santana? Misalnya HP kita bisa gadaikan ke tempat pegadaian itu dan kita bisa mendapatkan uang. Oke, terima kasih Santana ya. Bisa menggadaikan handphone dan kita mendapatkan uang dari barang yang kita gadaikan tersebut. Ada lagi yang masih ingat tentang lembaga jasa keuangan non bank? Kayaknya Samuel ingat nih. Coba Samuel. Yang saya dapat dari Google, lembaga yang memiliki perizinan resmi dalam menghimpun dana masyarakat. Dana yang terkumpul kemudian dikelola untuk disalurkan menjadi surat berharga dan ataupun sebagai pendukung aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan investasi. Baik, terima kasih Samuel ya. Tadi jawabannya sudah lengkap ya, sumbernya dari Google, yaitu lembaga keuangan yang memperoleh izin. Ya, izinnya kira-kira dari mana? Tahu nggak Samuel? Izinnya dari siapa? OJK. OJK. Kepanjangan dari apa OJK? Oh ya, Daryl. Apa Daryl? OJK? Otoritas Jasa Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan. Ya, tepat sekali ya. Lembaga jasa keuangan non-bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan kembali menyalurkannya kepada masyarakat. Nah, kira-kira keberadaan lembaga jasa keuangan non-bank itu fungsinya apa? Ayo, fungsinya apa? Ayo, fungsinya apa? Kemarin kita pelajari juga ya, fungsinya apa? Naila, tahu? Naomi? Coba dicari dulu ya, yang terkoneksi dengan internet boleh dicari ya, fungsi atau manfaat dari lembaga jasa keuangan non-bank. Yang sudah menemukan boleh angkat tangan. Justin sudah menemukan? Nah, Justin sudah menemukan. Silakan, Justin. Oke, jadi ada beberapa. Ini aku sebutnya berapa itu, Pak? Fungsi. Boleh, minimal 3. Ada berapa fungsi di situ? Di situ ada 5. Ya, 3. Sebutkan 3 saja. Oke, jadi yang pertama itu fungsinya itu menghimpun dana dari masyarakat dengan cara menerbitkan surat-surat berharga, lalu menyalurkan kembali dana tersebut untuk membiayai permodalan bagi perusahaan-perusahaan yang membutuhkan. Terus yang kedua ada menyediakan bantuan modal dalam bentuk kredit kepada masyarakat agar tidak terjebak dalam hutang dengan bunga yang tinggi diterapkan oleh rentenir. Membantu pemerintah dalam upaya pembangunan di berbagai bidang, khususnya di bidang ekonomi dan keuangan. Oke. Itu fungsi dari lembaga jasa keuangan non-bank. Salah satunya tadi disebutkan menyediakan permodalan untuk masyarakat atau untuk perusahaan yang membutuhkan. Nah, lalu manfaatnya apa? Ya, manfaatnya apa? Owen sudah ketemu sepertinya manfaatnya. Ya, boleh dibacakan, Owen. Manfaatnya? Manfaat yang lembaga keuangan non-bank memiliki penting yakni menghimpun dana masyarakat. Masih belum ketemu sifat teman yang ketemu yang kayak tadi Justin udah bilang. Fungsi kayak menghimpun dana masyarakat. Oh, sama seperti yang tadi Justin sampaikan. Ada lagi yang mendapatkan pemahaman yang lain tentang manfaat dari lembaga jasa keuangan non-bank? Di slide Bapak kemarin sudah Bapak tampilkan. Ya, yang pertama adalah untuk mengurangi apa? Ayo. Mengurangi apa? Mengurangi Christian, mengurangi apa? Yang semangat Christian. Mengurangi pengangguran, Pak. Mengurangi pengangguran, betul sekali. Yang kedua ingat nggak? Menambah lapangan pekerjaan. Sama itu intinya ya, mengurangi pengangguran dan
menambah lapangan pekerjaan. Satu lagi adalah untuk meningkatkan produktivitas masyarakat dalam menghasilkan barang dan jasa melalui permodalan yang dipinjamkan, seperti itu ya. Nah, kayaknya pemahamannya belum begitu dalam. Nah, untuk lebih dalam lagi, maka akan Bapak bagi menjadi 5 kelompok ya. Sebentar, Bapak akan share screen tentang pembagian kelompoknya. Ya, kalian bisa lihat juga di Google Classroom. Ya, sebentar, Bapak akan dibuka di Google Classroom-nya. Di postingan Bapak yang kemarin, di situ Bapak sudah bagikan beberapa kelompok. Nah, ini dia. Kalian juga bisa simak ya di dalam Google Classroom-nya. Bapak akan kembali share screen tentang pembagian kelompoknya. Nah, ini dia ya. Bapak besarkan supaya terlihat. Nah, Dailan nanti bantu scroll ke bawah ya. Kelompok yang pertama ya, kelompok 1 ya, anggotanya di situ ada Dita, Christian, Clara, Clarissa, David dan Farah ya, membuat poster tentang pasar modal ya, membuat poster tentang pasar modal. Lalu kelompok yang kedua ya, di situ membuat poster tentang koperasi. Ya, ada Reiko, Samuel, Joshua, Maureen. Maureen hari ini tidak masuk ya. Lalu ada Michelle dan ada Owen. Lalu kelompok berikutnya, kelompok ketiga, ada Yeslin, Valerina, Justin, Brian dan Adriela, yaitu membuat poster asuransi. Nah, kelompok 4, nah ini role play ya. Jadi tugasnya berbeda antara kelompok pertama, kedua, ketiga dengan kelompok 4 dan 5. Ya, kelompok keempat membuat role play tentang leasing. Ya. Lalu berikutnya kelompok 5 membuat role play tentang pegadaian. Ya, silahkan berkumpul dengan kelompoknya, diskusikan ya mengenai penugasan yang sudah Bapak berikan. Nah, penugasan ini akan Bapak nilai ya sebagai penilaian keterampilan. Nah, Bapak akan tampilkan rubriknya supaya kalian bisa membuat dengan maksimal sesuai dengan rubrik yang Bapak berikan. Nah, ini rubrik yang Bapak buat untuk kalian ikuti sebagai petunjuk dalam mengerjakan tugas keterampilan ini. Ya, Dailan boleh bantu untuk scroll ke bawah. Yang pertama adalah tentang role play ya. Yang Bapak nilai adalah kesesuaian skenario dengan alur dan materi yang telah ditetapkan. Jadi kelompok kalian tadi mendapatkan lembaga keuangan non-bank. Nah, kalian ikuti ya, kalian sisipkan dengan materi yang sudah Bapak berikan. Atau kalian bisa tambahkan materi tersebut dari internet atau sumber belajar yang lain. Lalu yang kedua, boleh di-scroll ke bawah lagi, Dailan. Kesiapan kelompok dalam mengikuti atau melaksanakan role play tersebut. Ya, nanti Bapak bisa lihat ya, bisa Bapak nilai
dari penampilan kalian waktu di depan kelas. Apakah kalian siap atau belum siap? Ya, terlihat dari penampilan yang kalian lakukan, seperti itu. Lalu yang ketiga, kemampuan anggota kelompok secara umum. Boleh diturunkan lagi, Dailan. Kemampuan anggota kelompok secara umum memainkan peran masing-masing. Nah, setiap kalian berdiskusi, membuat pembagian peran. Ada yang berperan sebagai narator mungkin, ada yang berperan sebagai nasabah, ada yang berperan sebagai petugas dari lembaga keuangan non-bank tersebut. Ya, silahkan kalian bagi sendiri, masing-masing siswa memerankan perannya masing-masing dan diperankan dengan maksimal, ya, seperti itu. Lalu yang keempat, penggunaan media atau alat yang tepat dalam penampilan. Nah, apakah nanti kalian menggunakan alat bantu atau media yang kalian pakai untuk memperagakan role play kalian? Tentu saja akan mendapatkan nilai plus, ya, poin tersendiri, seperti itu. Kemudian yang kelima adalah kesesuaian tahapan proses yang diperankan dengan konsep dan teori yang relevan. Ya, apakah kalian memerankan role play kalian sesuai dengan konsep dan teori yang telah ditetapkan dari lembaga jasa keuangan non-bank tersebut. Lalu berikutnya, ke bawah lagi, yang ke-6 ya, berarti ya, ketepatan waktu dalam memulai penampilan dan mengakhiri penampilan. Nah, ini juga bisa Bapak pakai untuk melihat kesiapan kalian, ya. Giliran sudah maju ternyata majunya lama sekali. Oh, ternyata belum siap. Nah, ini juga bisa menjadi penilaian kesiapan kelompok kalian. Berikutnya, ya, itu rubrik yang pertama, ya, total skornya dibagi 24 dikalikan 100 nanti akan mendapatkan nilai, ya, seperti itu. Turun lagi ke bawah. Nah, ini yang poster, ya, terkait dengan pemilihan topik. Ya, peserta didik diharapkan dapat memilih topik dengan sangat baik dan menggambarkan isi dari keseluruhan materi yang disampaikan. Jadi topiknya sesuai dengan yang diberikan. Kemudian yang berikutnya, kreativitas. Nah, kreativitas di sini juga akan Bapak nilai dalam membuat poster, ya. Tampilkan gambar yang mendukung, yang sesuai dengan apa yang dibahas. Ya, jangan menampilkan gambar yang tidak ada hubungannya dengan lembaga jasa keuangan non-bank tersebut, ya, nggak ada hubungannya. Misalnya ditambahin kupu-kupu, ya, biar terlihat lebih indah, tapi nggak ada hubungannya. Nah, itu berarti bisa mengurangi penilaian, ya. Lalu pengetahuan, ya, poster berisi tentang pengetahuan materi yang sangat kuat dan materi tersebut disampaikan secara menyeluruh dan menunjukkan sifat persuasif. Yang namanya poster itu ada ajakan untuk orang-orang tertarik menggunakan jasa keuangan non-bank tersebut, ya. Kemudian berikutnya media presentasi, ya, poster harus digunakan dalam presentasi nanti. Lalu berikutnya yang terakhir, oh sudah ya, hanya 4 aspek saja penilaiannya di dalam poster. Nah, dari rubrik yang Bapak sampaikan, apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada yang mau bertanya. Tidak ada? Sudah jelas? Oke, silahkan bekerja secara kelompok, diskusi secara maksimal. Bapak beri waktu kira-kira 20 menit, ya, untuk kalian menyelesaikan tugas yang Bapak berikan. Ya, silakan diskusi sama temennya. Ya, jangan diam-diaman saja, ya. Ini sudah Bapak bagi berdasarkan gaya belajar kalian yang Bapak dapatkan dari konselor. Ya, silakan berdiskusi. Ya, jangan diam-diaman, ya, harus aktif. Silakan.
Manfaatkan waktu dengan baik ya. Bapak beri waktu 20 menit. Oh ya, silakan. Ya, belajar berdiskusi, menyampaikan pendapat, menyampaikan ide kepada teman-temannya. Christian, maju sedikit Christian, Bapak lewat. Maaf ya. Kelompoknya Daryl tadi tentang apa? Tentang leasing. Oh, leasing. Role play ya? Oke. Ya, silakan. Boleh dikembangkan ya. Ya, oke. Alif Keplek dan Fajar Setboy. Tapi bukan itu yang mau saya sampaikan. Kelompok Naila, gimana? Sedang latihan. Ayo Justin, berdiskusi dengan teman-temannya. Hah? Boleh ditambahkan, dikembangkan supaya lebih baik lagi, ya. Mana kelompok Joshua sama Awan? Oke. Menggunakan apa bikinnya? Oh, Canva. Jadi begini, kan saya ini membeli mobil, namun uangnya belum cukup diganti membayar tambahan lunas. Oh, jadi Fit, pasar modal itu yang memodali usaha, Fit. Ini apa? Pasar modal. Iya, Pak. Apa pasar modal? Ayo. Kalau kamu pengusaha ya, Fit, kamu nggak punya modal nih untuk bangun usaha. Nah, ini pasar modal bisa. Oh, tempat untuk mendapatkan modal buat pengusaha. Oke. Ya, dibaca-baca lagi ya, ditambahkan materinya supaya lebih lengkap, lebih padat, lebih bagus. Nah, nanti pada saat tampil bisa mempresentasikannya. Ayo Brian, diskusi, jangan diem-dieman aja. Sambil dipahami ya materinya ya. Dibaca materinya.
Reiko gimana Reiko? Tentang apa tadi kelompok Reiko? Koperasi. Ya, koperasi. Koperasi, ini asuransi, ini pasar modal ya, tadi leasing. Mana hasil karyanya, Christian? Mana? Ya, dikembangkan lagi ya, dilengkapi. Manfaatnya apa kalau ikut pasar modal? Nah, bisa ditambahkan di situ. Jadi jangan asal memindahkan kata, memindahkan kalimat, tapi tidak paham artinya. Karena nanti kan dipresentasikan di depan, ya. Kalau ada teman yang bertanya, kamu bisa mengerti, bisa menjawab. Ya. Gimana kelompok kalian? Ya. Ya, boleh. Kalau bisa jangan pakai skrip ya, biar benar-benar paham ya, di luar kepala. Ha? Kalau narator bolehlah, kalau narator ya, dipahami baik-baik ya, supaya benar-benar sampai paham. Karena nanti selain menampilkan karya kalian, nanti juga akan ada tanya jawab. Nanti ada teman dari kelompok lain yang bertanya. Seperti itu. Coba lanjutkan lagi latihannya biar tuntas ya. Bagaimana kelompoknya Naila? Lagi latihan ya. Kalian dapat apa materinya? Pegadaian. Apa itu pegadaian? Coba Bapak tes nih. Ayo. Ya, harus paham, yang tampil harus paham. Mereka nawarin produk kredit mikro gitu, Pak. Menawarkan produk kredit mikro. Jadi kayak barang itu digadaikan untuk mendapatkan jumlah uang. Ya. Mikro itu apa? Kredit mikro itu apa? Untuk usaha kecil ya, usaha kecil, supaya terhindar dari apa? Kenapa harus pinjam ke pegadaian? Salah satunya supaya terhindar dari apa? Dari kebangkrutan, dari pinjol ya, dari pinjaman online dan lintah darat ya. Karena bunga dari pinjol dan lintah darat itu lebih tinggi ya, lebih menyengsarakan, lebih menyusahkan. Nah, coba dipahami baik-baik ya. Nanti ada teman yang bertanya, kalian juga harus bisa menjawab ya. Gimana Samuel tentang koperasi? Siapa Bapak Koperasi Indonesia? Muhammad Hatta. Nanti urutannya yang maju dari kelompok pertama ya. Kelompok pertama siapa? Kelompok pertama, kelompoknya
Dita, ya. Saran saya Mas. Enggak, urut aja, ya urut. Ya, kelompok pertama dari kelompoknya Dita. Terus kelompok kedua, ya, kelompok kedua dari kelompoknya Joshua, ya, kelompoknya Joshua. Lalu kelompok ketiga dari kelompoknya Yaslin, ya, dari kelompoknya Yaslin. Ini pengertian pasar modalnya kok hilang? Pengertian pasar modalnya. Terus ini kelompok keempat, ya, tampil keempat. Terakhir tampil kelompoknya Naila, ya. Wah, Michelle dicatat ya, supaya ingat. Ya, nggak apa-apa. Tapi jangan terfokus di catatannya ya. Belajar untuk mengkomunikasikan ke orang lain. 10 menit lagi ya. Investasi itu melatih kegiatan penempatan dana pada suatu jenis aset. Ini dengan tujuan menambah nilai dari aset tersebut atau meningkatkan penghasilan. Baik, Pak. Artinya Bapak baru membayar 3.100.000 rupiah selama 60 bulan atau 5 tahun. Oh baik, kalau dengan besarnya cicilan tersebut saya masih sanggup mencicil dan membayar tiap bulan karena istri saya kalau dia juga pun bekerja sehingga masih ada dana untuk memenuhi kebutuhan pokok dan lainnya. Apa sih ini skripnya? Sudah baca lagi. Permisi Pak, ini nomornya selalu siap, sudah bisa dibawa ya. Oke, terima kasih atas bantuannya Kak. Sama-sama Pak, kalau mau ambil lagi jangan lupa saya. Bapak masih dulu deh. Lima menit lagi ya kita ya. 5 menit lagi. Masih kurang punya Christian. Masih kurang banyak nggak punya Owen dan kawan-kawan? Ini lagi mau bikin pertanyaan buat kelompok lain.
lain sih Pak. Oh, lagi bikin pertanyaan. Nanti tugasnya ya, kelompok 1 presentasi, kelompok 2 akan memberikan pertanyaan. Ya, minimal 2 pertanyaan. Nah, kelompok 2 presentasi, kelompok 3 minimal memberikan 2 pertanyaan kepada kelompok 2. Ya, seperti itu. Kelompok 3 presentasi, nanti kelompok 4 yang akan memberikan pertanyaan. Nah, kelompok 4 presentasi yang memberikan pertanyaan kelompok 5. Ya, kelompok 5 presentasi nanti yang memberikan pertanyaan dari kelompok 1. Ya, seperti itu. Ya, prosedur dalam kegiatan presentasi kita hari ini. Ya, terlepas nanti ada yang mau bertanya dari luar kelompok juga diperbolehkan. Ya, jadi siapkan juga pertanyaan untuk kelompok yang maju. Mana Valin? Dah sampai mana? Saya udah lagi bagi-bagiin. Ini posternya. Itu. Di close dong. Buka posternya. Gimana? Udah siap? Siap. Ya. Yang sudah selesai, linknya dikirimkan ke email Bapak ya. Biar Bapak bisa share screen, terutama yang poster. Ya, terutama yang poster. Sebentar, Dela. Bapak. Sebelumnya maaf Bapak ini secara cash atau kredit? Saya membelinya secara kredit, Kak. Oh baik Pak, alhamdulillah itu Pak. Sekarang Bapak sudah petugas leasing yang ada di Karawang. Lalu Bapak sidangnya dari Magelang ya. Iya tahu gue. Ayo lanjut, boy. Lanjut. Naratornya belum. Udah. Siang, Mbak. Ada yang saya bisa bantu? Pagi, bodoh. Malam aja sekalian. Udah bukan. Udah itu daerah cepet. Jadi begini, Pak. Rekan saya ini membeli mobil. Namun uangnya belum cukup apabila harus membayar sampai lunas saat ini. Bisa dibantu, Pak? Boleh. Kalau syaratnya apa aja? Oke, sudah siap ya? Kita mulai karena waktunya terus berjalan. Hentikan semua aktivitas, baik latihan maupun pengerjaan posternya. Ya, semuanya menghadap ke depan. Ya, semuanya menghadap ke depan. Ya, karena kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok yang pertama, yaitu tentang poster yang membahas lembaga apa? Pasar modal, ya. Yuk, semuanya fokus ke depan, ya. Kembali fokus ke depan, karena kita akan menyaksikan penampilan dari kelompok yang pertama, ya. Dailan bisa di share screen dari email Bapak yang udah Bapak siapkan itu, yang pasar modal. Coba.
Pasar modal. Pasar modal ya yang pertama ya. Pasar modal. Ya, silakan maju ke depan kelompoknya Dita dan kawan-kawan. Kelompok 2 bersiap untuk menanggapinya ya, untuk mengajukan 2 pertanyaan. Siapa yang akan memulai terlebih dahulu? Bapak arahkan kameranya ke depan ya, supaya bisa terekam. Ya, silakan, boleh dimulai. Ya, selamat pagi teman-teman Pak Fian dan Ayah. Ya, selamat pagi, Christian. Hari Silakan. ini saya mewakili kelompok 1, David, Farah, Clarissa, Dita, dan Clara, dan saya ingin berpresentasi tentang pasar modal. Mic-nya lebih didekatkan lagi, jangan goyang-goyang. Ya. Oke, pertama saya akan menjelaskan apa itu pasar modal. Pasar modal itu adalah pasar yang menyediakan produk berupa saham, obligasi, dan reksadana. Untuk investasi, jutaan orang tidak menyadari ada cara untuk mendapatkan duit dari rumah. Salah satunya dengan berinvestasi. Apa itu investasi? Investasi itu adalah kegiatan menempatkan dana pada suatu aset yang bertujuan untuk meningkatkan suatu nilai aset tersebut untuk dijual kembali dalam periode waktu tertentu. Oke. Terima kasih. Jadi kan tadi itu ada saham, obligasi, sama reksadana. Nah, kita tuh menjelasin dulu secara singkat apa sih saham, obligasi, sama reksadana itu dari Jacob dulu. Jadi aku bakal jelasin soal saham. Jadi saham itu adalah salah satu investasi jangka panjang. Jadi saham itu adalah bukti kepemilikan atau hak atau klaim suatu perusahaan. Jadi misalnya kalian tuh punya hak atas perusahaan itu dan kalian tuh dari ya keuntungan, dapat keuntungan dari saham itu. Kalau misalnya sahamnya naik, ya keuntungan kamu juga bertambah. Tapi kalau misalnya sahamnya anjlok, ya keuntungannya juga berkurang lah ya, atau rugi. Nah, kalau main saham ini nggak sembarangan. Jadi kalian tuh harus pelajarin lebih dalam dulu soal saham. Kalian harus analisis supaya kalian nggak rugi, gitu. Oke, lanjut kita ke obligasi ya. Nah, obligasi itu apa sih? Obligasi itu senangkap aku itu kayak semacam surat utang gitu, di mana pihak yang mengutang itu membuat sebuah surat kepada pihak yang diutangin atau piutang. Nah, terus abis itu surat obligasi ini tuh gimana kita dapat keuntungan dari obligasi ini? Ya kalau kita ngutang kan nantinya pasti bakal harus dibayar kan. Nah, itu tuh lebih lebih pasti daripada kalau misalkan kita main saham. Dimana kalau kita main saham kan kalau sahamnya lagi anjlok kita nggak dapat keuntungan kan. Sementara kalau kita main obligasi itu harus dibalikin duitnya, karena kan technically si yang piutang itu ngutang ke kita gitu. Lanjut ke reksadana. Agak ke tengah, David, biar terlihat. Ya. Oke, sekarang reksadana. Reksadana yaitu menghimpun dana masyarakat oleh manajer investasi, lalu diinvestasikan ke tempat lain. Sekarang lanjut ke jenis keuntungan investasi saham. Oke, jadi jenis keuntungan investasi saham itu ada 2, ada dividen dan capital gain. Dividen itu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Dividen juga memiliki beberapa jenis seperti dividen tunai, dividen saham, dan dividen properti dan lainnya. Oke, jadi buat jenis keuntungan yang kedua itu ada capital gain. Jadi keuntungan dari capital gain itu
selisih harga dari penjualan dan harga beli produk investasi. Jadi harga jualnya itu lebih tinggi daripada harga beli. Nah, terus keuntungan yang didapat dari perusahaan dari hasil penjualan aset tuh kayak saham, terus properti, juga obligasi. Oke. Sekian dari presentasi kelompok 1. Semoga teman-teman semua bisa ngerti apa yang kami sampaikan barusan dan bisa menjadi ilmu untuk teman-teman semua. Terima kasih. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama tentang pasar modal. Ya, silakan kelompok 2 untuk menanggapinya. Oh, kelompok 2 ini ya. Apa salah tunjuk? Maaf. Dari Joshua, ada yang mau ditanyakan? Boleh, silakan. Nah, yang pertama pertanyaan saya itu kalau main saham itu gampang atau susah sih? Nah, yang kedua itu kripto sama saham itu sama atau enggak? Ya, pertanyaan main saham itu susah atau enggak? Lalu yang kedua, kripto sama saham itu sama atau tidak? Siapa yang mau menjawab? Aku jawab nomor Oh 1 ya, dulu. Clara, silakan Clara. Jadi main saham itu nggak gampang ya. Jadi kalian tuh kalau main saham tuh harus, tadi aku udah bilang, harus belajar dulu tentang saham. Kalian harus amati, harus analisis. Karena kalau misalnya kalian salah milih saham, ya kalian rugi sendiri. Malah sahamnya tambah turun. Kayak kalian nggak balik modal lah, intinya kayak gitu Bang. Ya, bisa mengalami kerugian ya kalau salah membeli. Itu pertanyaan yang kedua ya. Pertanyaan pertama ya, berarti Christian menjawab pertanyaan berikutnya. Apakah kripto dengan saham itu sama? Ayo, silakan. Kripto bahasa daerah ya. Tadi kripto sama saham ya? Ya. Sama atau beda? Iya, sama. Menurut saya, saham itu kan dari suatu perusahaan tuh kan, saham itu kayak misalnya nih, saham itu perusahaan 100% saham. Lu beli 2%. Nih lu beli 2%. Ayo, Ini punya lu nih. Kalau kripto kayak uang gitu. Ini hasil riset dari kelompok kami. Ya. Oke. Dita mau nambah? Ada yang mau membantu menambahkan? Enggak, senangkap saya tuh kripto lebih kayak mata uang gitu. Kripto lebih ke mata uang. Iya. Ya. Apakah kripto produk pasar modal? Nah, Ada nggak tadi yang kalian sebutkan? tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti produk pasar modal atau bukan? Nah, Hah? Kalau nggak ada berarti? belum tentu juga. Ya. Jadi gimana? Coba, menurut kalian kripto itu produk pasar modal atau bukan? Hah? Hah? Iya. Dari mana dasarnya? Landasannya? Jangan asal iya. Nah, ini nanti bisa jadi korban investasi bodong berikutnya ini kalau nggak paham ya. Ayo, kira-kira ada nggak? Nah, ini sudah jelas-jelas kan dituliskan di sini. Produk pasar modal itu yang pertama saham, ya kan? Lalu yang kedua obligasi, dan yang ketiga reksadana. Kripto ada nggak di situ? Tidak ada. Kripto itu bukan merupakan produk dari pasar modal. Ya, seperti yang tadi disampaikan Christian sama Dita, kripto itu merupakan mata uang. Ya, mata uang yang diperdagangkan secara digital. Ya, dan di Indonesia sendiri belum semua orang menerima keberadaan kripto itu. Ya, maka kripto itu tidak bisa dilakukan secara transaksional. Nah, tuh. Ya, memang ada produk-produk dari kripto itu. Kalau kalian mengenal Bitcoin, Ethereum, ya, Doge, ya kan? Bacanya apa? Doge, ya, tulisannya Doge. Terus apa lagi? Matic dan lain-lain, ya. Lalu ada Binance, ya, itu termasuk dari kripto. Ya, untuk di Indonesia sendiri sudah
dilegalkan. Kalau pasar modal di bawah pengawasan apa? Pengawasan OJK ya. Kalau kripto di bawah pengawasan Bapepti. Ya, Bapepti. Ya, termasuk komoditi. Ya, seperti itu. Berarti sudah 2 pertanyaan ya? Sudah cukup ya. Oke, terima kasih kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Berikutnya yang kedua tentang apa? Koperasi. Ya, silakan maju. Hati-hati ya. Yang kedua tentang koperasi. Bapak akan share screen. Sudah, Dilan. Coba Dilan, tak tolong koperasi. Dilan Nilea. Nilea saya ketinggalan di Jawa. Koperasi. Nah, silahkan. Oke, selamat pagi teman-teman semua, Pak Fian. Ya, selamat pagi. Jadi, di kesempatan kali ini kita bakal mempresentasikan, kita udah bikin poster mengenai koperasi. Kita bakal ngejelasin apa itu koperasi, manfaat koperasi, tujuan, sama prinsip koperasi. Oh iya, nama kita kelompok 2. Nama aku Reiko, ada Michelle, ada Samuel, ada Owen, ada Joshua. Oke, jadi apa itu koperasi? Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi dapat diartikan sebagai sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Lalu menjadi anggota koperasi itu sendiri akan memberikan beberapa manfaat. Contohnya kita bisa mendapatkan sisa hasil usaha atau dikenal juga sebagai SHU. Dan pendapatan ini tergantung sesuai dengan jasa anggota, simpanan anggota dan keuntungan koperasi itu. Lalu kita juga memiliki tempat untuk mempromosikan barang dan jasa, dan kita juga bisa dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman dengan bunga yang ringan. Lalu kita juga dari koperasi itu kita mendapatkan pelatihan dan memiliki rekanan sesama pengusaha. Nah, sekarang untuk tujuan koperasi. Tujuan koperasi itu ada 6. Yang pertama itu meningkatkan kehidupan dan kesejahteraan anggota koperasi atau masyarakat di sekitar koperasi tersebut. Terus kedua, membantu pemerintah meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat secara adil dan makmur. Terus ada yang ketiga, menjadi sokoguru atau pilar dalam perekonomian nasional. Terus keempat, membantu produsen dengan memberikan penawaran harga dengan secara relatif lebih tinggi atau lebih mahal. Kemudian ada yang kelima, memberikan terakhir itu ada memberikan pinjaman modal ke unit-unit yang dengan skala mikro atau kecil, dan ini yang terakhir memberikan konsumen dengan memberikan penawaran harga yang lebih terjangkau atau lebih murah. Selanjutnya adalah prinsip koperasi. Yang pertama ini, anggota koperasi harus bekerja secara tulus atau sukarela, bukan karena paksaan. Lalu yang kedua, dalam pengelolaan koperasi harus bersifat secara demokratif. Dan yang ketiga, pembagian usaha hasil koperasi diberikan secara adil sesuai kontribusinya masing-masing. Dan yang terakhir, yang keempat, pemberian bahan jasa harus sesuai dengan modal yang tertera. Sekian presentasi dari kami mengenai koperasi. Oke, terima kasih untuk kelompok yang kedua, koperasi. Berikan tepuk tangan.
Ya, berarti yang menanggapi adalah kelompok ketiga, kelompoknya Justin. Silakan, siapa yang mau menanggapi atau bertanya? Yeslin, ya, silakan Yeslin. Aku ada pertanyaan. Jadi apa sih faktor-faktor yang membuat koperasi itu mengalami kerugian ataupun sampai dia berhenti beroperasi? Ya, yang pertama, faktor-faktor apa yang menyebabkan koperasi itu mengalami kerugian dan berhenti beroperasi? Yang kedua, dari Justin. Sama aku mau nanya, pendirinya koperasi ini tuh siapa sih? Terus awal mulanya didirikan tuh buat apa? Ya, awal mula koperasi didirikan dan pendirinya itu siapa? Ayo coba dijawab. Hah? Oh ya, Joshua. Ya, agak ke tengah ya, Joshua. Ya. Untuk pertanyaan Yaslin, kalau menurut kelompok kami, ya koperasi itu mengalami kerugian tuh atau keberangkutan tuh bisa juga karena pas ngasih minjem modal, yang minjem modalnya itu tiba-tiba ngilang gitu, jadi nggak dibayar balik, ya, itu sih salah kredit satunya. macet. Iya, bisa. Ya, kredit macet. Itu untuk pertanyaan yang pertama. Ya, ada yang mau pertanyaan kedua? Pendiri koperasi siapa? Kalau di Indonesia? Yang tadi. Oh. Ya. Yang untuk yang pertanyaan kedua, kalau dari kelompok kita itu yang mendirikan koperasi itu Muhammad Hatta itu. Dan kenapa tujuannya? Tadi kan ditanyakan tujuan awal didirikan koperasi itu kenapa? Ya, tujuan awalnya yang ya kayak ini tadi, ya untuk ya meningkatkan kesejahteraan rakyat dan koperasi tersebut. Itu terus untuk ya itu sih untuk kesejahteraan rakyat dan anggota koperasi dan menghindari apa? Enggak, untuk ekonomi Indonesia, ekonomi nasional maksudnya, maaf. Ekonomi nasional. Dan itu ya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan koperasi tersebut. Oke, meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia seperti itu. Bagaimana, Yeslin? Justin, oke, ya. Nah, untuk koperasi sama pasar modal, ya, Bapak mau tanya, bedanya apa? Kalau keuntungan dari pasar modal tadi disebutnya apa? Masih ingat? Ayo, memperhatikan nggak? Keuntungan pasar modal namanya apa tadi? Dividen dan capital gain. Kalau keuntungan dari koperasi namanya apa? Apa, yo? Keuntungan dari koperasi tadi ada di situ dituliskan dibagikan kepada anggota. SHU. Namanya SHU. SHU kepanjangannya Sisa hasil usaha. Sisa hasil usaha. Nah, itu ya. Jadi setiap lembaga jasa keuangan memberikan keuntungan yang berbeda. Kalau pasar modal ada capital gain, ada dividen. Kalau koperasi memberikan SHU. Ya, sisa hasil usaha. Oke, terima kasih kelompok koperasi. Silahkan kembali ke tempat. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Berikutnya, kelompok yang ketiga, yaitu tentang asuransi. Silakan. Ya, Bapak akan bantu untuk share screen. Gantian. Ada yang ke toilet, gantian ya. Udah di ujung. Nggak tahu, nggak tahu. Sebentar ya. Internetnya agak putus ya sepertinya ya. Belum muncul ya? Oke, mungkin bisa dibawa laptop salah satu untuk ini
dimajukan aja. Ya, laptopnya bisa dipakai untuk, karena internetnya agak error ini. Sebentar. Bentar ya, Bapak coba share screen lagi. Oke, dimulai saja dulu. Ya, tidak bisa share screen ya. Lagi loading. Ya. Siapa dulu? Marco dulu ya. Bentar dulu Dela. Nah, itu udah nampak ya, udah nampak di layar. Ya, agak loading ini ya. Silakan. Ya. Selamat pagi Bapak dan teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita bakal ngejelasin tentang asuransi. Temanya kenapa ikut asuransi. Sebelum mulai kita bakal perkenalan diri dulu. Dimulai dari saya sendiri, nama saya Valin. Sebelah saya Adriela. Ini Yeslin, Brian dan juga Raf Justin. Nah, pengertian asuransi adalah asuransi adalah salah satu mekanisme bentuk pengalihan resiko. Mekanisme bentuk pengalihan resiko ketidakpastian akan terjadi kerugian dari tertanggung kepada pihak penanggung dengan membayar sejumlah premi. Oke, yang kedua itu adalah proteksi. Jadi gimana, nggak bisa baca cok. Nggak kebaca. Jadi proteksi itu adalah musibah tidak diketahui bila mana terjadi dan kapan terjadi, apakah karena penyakit atau kecelakaan di jalan. Asuransi itu bisa menolong dan mengcover jika terjadi kejadian yang tidak kita inginkan. Nah, lalu habis alasan itu ada juga alasan ketenangan hati. Jadi misalnya kalau kita meninggal gitu, itu bisa meninggalkan utang kan. Nah, jadi asuransi bakal menangani utang itu. Jadi kita nggak usah pikir tentang utangnya kalau kita udah mati, karena nanti keluarga kita nggak usah pedulin lagi. Lalu selain itu juga ada kepentingan untuk masa depan anak kita. Jadi kita bisa memastikan bahwa masa depan anak kita terjamin meskipun kita sudah meninggal juga gitu. Terus selain itu asuransi juga berguna sebagai bentuk kasih sayang, yaitu asuransi itu bisa membantu kita untuk memberikan bantuan kepada anggota keluarga kita. Pokoknya asuransi itu bisa mengcover jika keluarga kita ada terjadi apapun, jadi bisa dibantu oleh asuransi. Nah, jadi yang terakhir itu asuransi itu juga menjadi jaminan hari tua kita. Jadi nanti asuransi itu bisa menjadi investasi jaminan buat kita pas kita udah tua. Jadi misalnya kita dapat dana pensiun gitu. Iya, jadi sekian aja yang dari kita bisa jelaskan kenapa ikut asuransi. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika kurang jelas. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan buat kelompok asuransi. Berarti yang menanggapi kelompoknya Arianto yang menanggapi. Hah? Siapa yang menanggapi? Oh, Daryl duduk di situ. Kenapa pindah di situ? Oh, biar jelas ya. Oke, silakan. Saya kira mau pakai laptop tadi. Oh, ya. Terus kan nggak jadi. Oke, silakan Daryl. Jadi pertanyaan saya mungkin yang pertama itu adalah bagaimana cara kerja dari asuransi
tentang misalnya kayak bagaimana cara kita menaruh uang, kemudian apa yang akan terjadi dengan uang kita dan segala macam itu. Yang kedua, apa saja yang bisa di cover dengan asuransi? Itu pertanyaan saya. Oke, silakan dijawab pertanyaan dari Dailan. Daryl, siapa yang mau menjawab? Apaan, Pak? Pertama apa sih tadi? Pertanyaannya? Baca aja. Yang Jadi satu pertama ini. harus ada calon dulu. Oke, untuk apa sih mendapatkan asuransi? Pertama harus ada calon nasabah yang membutuhkan asuransinya. Nah, kedua, calon ini itu pergi ke perusahaan asuransinya dan mengisi formulir penutupan asuransi. Nah, lalu langkah ketiga itu perusahaan asuransinya akan melakukan survei kembali formulir yang telah diisi serta melakukan survei objek pertanggungan. Lalu keempat, jika perusahaan asuransi telah setuju untuk memberikan perlindungan, maka perusahaan asuransi akan memberikan polis kepada tertanggung. Dan yang terakhir, tertanggung membayar sejumlah premi yang akan diambil asuransi, lalu mereka akan gunakan kalau misalnya terjadi sesuatu gitu. Terus pertanyaan selanjutnya apa tadi? Apa saja yang bisa di cover dengan asuransi? Apa saja yang bisa di cover oleh asuransi? Oke, yang bisa cover. Pertama, kematian atau kecelakaan. Misalnya kalau kita meninggal dunia gitu, keluarga kita akan menerimakan sejumlah uang balik karena kematian kecelakaan kita. Lalu kedua, pendidikan ya, Mas? Ya, pendidikan anak-anak kita juga bisa kita dapatkan asuransi. Dan kendaraan kan? Kendaraan juga bisa. Jadi misal mobil atau motor kita yang kita miliki kalau nabrak gitu, kalau kita punya asuransinya, bayar apa sih perbaikannya pasti lebih murah. Oke, itu aja. Bagaimana, Daryl? Dikit lagi, oke, silakan. Nambah keterangan aja. Nambah keterangan. Kalau kecelakaan berarti termasuk kayak anggota tubuh kita tuh bisa diasuransikan nggak? Kayak kaki Lionel Messi Betul sekali. diasuransikan. Betul sekali. Bisa nggak? Bisa nggak kira-kira? Ya. Karena itu merupakan sumber mata pencaharian utama, ya. Misalnya Lionel Messi, kakinya diasuransikan, sangat mahal. Bisa nggak kira-kira? Dari kelompok kita kayaknya nggak bisa, tapi kalau bisa bersyukurlah. Kalau bisa berarti masuknya ke asuransi mana dari produk asuransi yang kalian tampilkan di poster? Kecelakaan. Hah? Enggak. Proteksi ya. berarti yang kesehatan ya. Iya. Kesehatan. Ya, berarti bisa ya, bisa seperti itu. Ya. Oke, demikian penampilan dari asuransi. Berikan tepuk tangan sekali lagi. Berikutnya, kita beralih ke role play ya, ke role play. Tentang apa role play-nya? Leasing, ya. Dalam share screen-nya di stop dulu. Stop share screen. Ya. Kita lihat role play dari kelompok leasing. Yuk, silakan. Ya, udah siap belum teman-temannya? Oke, silakan. Suatu ketika di pagi yang cerah, Bapak Dailan sedang bersantai di teras rumahnya. Sambil melihat-lihat katalog dan press list mobil yang dapat dari pameran mobil di Gaikindo. Wah, mobil-mobil sekarang bagus-bagus ya. Sudah mengarah pada penggunaan tenaga listrik. Tapi apa bisa ya punya mobil kayak gitu? Kan asik kan punya mobil.
aku bisa jalan bersama anak istri. Kalau hujan tidak kepanasan tidak kehujanan. Tapi harganya mahal, gimana bisa beli mobilnya? Halo Pak Dailan. Halo. Oh iya, soalnya Happy New Year Pak. Happy New Year. Happy New Year. Bapak, saya lihat serius sekali. Sedang apa nih Pak? Wah Pak, saya sedang melihat brosur-brosur mobil nih. Banyak mobil dari luar, bagus-bagus lagi. Tapi saya tidak sanggup untuk membelinya. Oh begitu Pak masalahnya. Bilang dong dari tadi. Jadi saya punya solusinya Pak. Jadi zaman ini kan sudah zaman modern, praktis dan kekinian. Apalagi zaman sekarang ada Alif Chapmek dan Fajar Setboy. Meskipun gak ada hubungannya. Sekarang itu ada yang namanya perusahaan pembiayaan Pak, atau disebut juga leasing. Nah, leasing ini adalah jasa keuangan yang disediakan oleh suatu perusahaan untuk masyarakat yang ingin membeli barang dan membayarnya secara angsuran. Nah, barang-barang yang bisa dibeli dengan leasing ini antara lain contohnya kayak kendaraan bermotor, itu bisa. Habis itu alat-alat rumah tangga, alat-alat elektronik, bahkan rumah juga bisa Pak. Oh begitu. Berarti saya tetap bisa memiliki mobil walaupun belum punya dana untuk membelinya. Yoi, betul banget Pak. Kalau begitu sekarang langsung saja Pak kita ke showroom untuk lihat unit mobil yang Bapak mau. Akhirnya Pak Dahlan dan Pak Daryl pergi ke showroom mobil Toyota untuk melihat mobil yang diinginkan oleh Pak Dahlan. Di sana mereka bertemu dengan sales mobil dan petugas leasing. Halo, selamat siang. Dengan saya Kerlin, ada yang bisa saya bantu? Halo, selamat siang Kak. Apakah ada mobil Toyota Race yang warna putih? Apakah unitnya tersedia? Ada Pak, unitnya tersedia. Sebelumnya, maaf Bapak ingin membayarnya secara cash atau kredit ya? Aku ingin membayarnya pakai kredit Kak. Oh baik, akan kami bantu prosesnya. Bapak silakan untuk ke petugas leasing ada di kantor kami. Lalu Pak Dahlan dan Pak Dara menuju petugas leasing. Selamat siang Pak, ada yang bisa saya bantu? Jadi begini Pak. Pak jangan membelakangi penonton Pak. Ya. Jadi begini Pak. Rekan saya yang satu ini ingin membeli mobil, tapi uangnya belum cukup kalau mau membayar sampai lunas saat ini juga. Apakah bisa dibantu Pak? Tentu bisa. Sebelumnya Pak, ini ada brosurnya Pak. Kalau boleh tahu syaratnya apa saja ya Pak? Seperti yang ditulis di brosur nih Pak, ada fotokopi KTP suami plus istri, lalu ada fotokopi NPWP, surat keterangan dari kantor Bapak bekerja. Selain itu juga ada slip gaji selama 3 bulan terakhir dan mutasi rekening 3 bulan terakhir. Serta juga ada harus membayarkan DP yang disepakati. Kalau syaratnya hanya itu, saya sudah membayarnya Pak. Oh iya Pak, saya berencana untuk membayar DP 30 juta dan ambil tenor kredit selama 5 tahun. Kira-kira saya harus membayar cicilan per bulan berapa ya? Baik Pak, sebentar saya lihat dulu. Bapak berencana buat ambil 5 tahun ya? Sebentar. Wih, udah cocok ya. Kalau 5 tahun berarti Bapak harus membayar 3.100.000 rupiah selama 60 bulan atau 5 tahun. Oh, baik. Kalau dengan besarnya cicilan tersebut, saya masih sanggup untuk mencicil dan membayar tiap bulan. Karena istri saya juga bekerja sehingga masih ada dana untuk memenuhi kebutuhan pokok dan lainnya. Akhirnya Bapak Dahlan dan untuk sepakat membeli 1 unit mobil tersebut dan melakukan tanda tangan sebagai bentuk persetujuan dan perjanjian dengan pengusaha leasing. Oke baik, mobilnya sudah bisa dibawa pulang ya.
Terima kasih atas bantuannya. Terima kasih, dan kalau butuh mobil lagi silakan telepon saya. Dalam pembiayaan transaksi pembelian barang melibatkan 3 pihak, yakni pembeli, penjual, dan perusahaan pembiayaan. Tata cara pembiayaan adalah yang pertama, pembeli menentukan barang yang diperlukan, kemudian membayar dengan uang muka ke penjual. Yang kedua adalah perusahaan pembiayaan melunasi harga barang yang dibeli. Yang ketiga, penjual menyerahkan barang kepada pembeli, dan yang terakhir adalah pemberi membayar angsuran setiap bulan kepada pengurus pembiayaan. Oke, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok role play leasing ya. Karena waktunya sudah terbatas, pertanyaannya dipending dulu, kita langsung ke kelompok berikutnya ya. Terima kasih untuk kelompok leasing ya. Kita lanjut. Pertanyaannya buat minggu depan, disimpan dulu ya. Yang terakhir yaitu tentang apa? Pegadaian. Perkenalan dulu kelompoknya. Oh, mau. Oke, halo semuanya, juga Pak Fian. Kita dari kelompok 5 dari topik pegadaian. Sekarang kita akan melakukan role play tentang pegadaian. Suatu hari Pak Marco mendadak mendapat pesanan yang besar dari Pak Santana yang sangat banyak. Jumlah roti yang dipesan 3 kali lipat lebih besar daripada pesanan yang biasa Pak Marco buat. Selamat pagi, Pak. Apakah benar ini roti Marco Polo yang sedang viral itu? Benar, Pak. Benar, Pak. Wah, kalau begitu saya pesan 300 roti ya, Pak, untuk Jumat depan. Soalnya perusahaan saya ada acara gathering. Wah, serius, Pak? Mau rasa apa saja ya? Saya mau rasa yang dulu pernah ada, tapi sekarang tidak ada. Saya cuma bercanda, Pak. Ada rasa apa saja, Pak? Ada rasa keju, coklat, stroberi, dan rasa abon ya, Pak. Baik, saya ambil rasa coklat dan keju saja ya, Pak. Baik, Pak. Ya sudah, nanti saya akan bayar kalau rotinya sudah saya terima ya, Pak. Baik, Pak. Karena mendapat pesanan roti yang sangat banyak, Pak Marco pun senang, sekaligus sangat bingung karena Pak Marco tidak memiliki uang untuk memodali untuk membuat roti sebanyak itu. Pada akhirnya, Pak Marco pun pulang dan menceritakan semuanya kepada istrinya yang ada di rumah. Ma, aku dapat pesanan 300 kue, Ma. Wah, yang benar, Pak. Iya, benar, Ma. Tenang aja, kita kan masih punya cincin ini. Masih kita bisa gadain loh. Yakin, Ma, nggak keberatan cincin itu kita gadaikan? Iya, nggak apa-apa. Nanti kan kita bisa ke pegadaian dekat rumah ini dan prosesnya juga cepat. Di laptop pun jam berapa? Akhirnya Marco dan istrinya pergi ke pegadaian terdekat dari rumahnya. Selamat siang, Pak, Bu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Bu. Jadi, saya mau menggadaikan barang ini. Apakah bisa? Wah, kalau gitu Bapak dan Ibu berada di tempat yang sangat tepat. Karena Pegadaian menawarkan produk kredit bagi pengusaha mikro atau pengusaha kecil dengan jaminan BPKB, perhiasan, dan juga alat elektronik seperti HP dan laptop. Wah, syukurlah kalau begitu. Kira-kira harga cincin ini berapa ya? Oh, kalau cincin, Ibu bisa menuju ke petugas taksir. Mereka merupakan orang-orang yang sudah berpengalaman dalam hal taksiran barang-barang yang akan digadaikan untuk mendapatkan dana. Baik, Mbak, saya akan menuju ke petugas ya. Selamat siang, Bapak dan Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Begini, Mbak.
Begini Mbak, saya ingin menggadaikan cincin pernikahan saya dan itu juga punya istri saya. Jadi kira-kira dapat dana berapa ya Mbak buat usaha saya? Akan saya ukur dulu kadar emasnya ya. Setelah saya ukur, kadar emas di cincin ini itu 6 gram dan harga atau nilai dari emas per gram saat ini itu Rp500.000. Jadi cincin ini bisa ditaksir Rp3 juta, dipotong biaya administrasi 5%. Jadi uang yang Bapak dan Ibu bisa dapatkan itu Rp2.850.000. Wah, syukurlah kita dapat modal ya, Ma. Pegadaian memiliki slogan mengatasi masalah tanpa masalah. Keunggulan dan manfaat pegadaian antara lain yaitu yang pertama, waktu untuk memperoleh kreditnya cepat, lalu yang kedua persyaratan mudah dan sederhana, yang ketiga barang yang digadaikan dijamin keamanannya. Lalu untuk pegadaian juga memiliki manfaat, yaitu yang pertama membantu meningkatkan kegiatan usaha, yang kedua memenuhi kebutuhan keuangan, ketiga adalah menabung dan atau investasi emas, dan yang terakhir memudahkan transaksi pengiriman uang. Sekian dari kami, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok pegadaian ya. Menarik sekali ya, ternyata lembaga jasa keuangan non-bank itu memiliki berbagai macam produk yang bisa kita gunakan dan manfaatnya ya. Jadi kita harus bijak dalam memilih lembaga jasa keuangan non-bank. Apa yang menjadi kebutuhan kita, itulah yang kita pilih. Jadi jangan salah pilih ya, antara pasar modal, antara koperasi, antara pegadaian, antara leasing, dan lembaga keuangan lainnya memiliki spesialisasinya masing-masing. Ada juga koperasi ya, yang memiliki karakteristik masing-masing. Nah, pembelajaran kita sudah sampai di akhir. Silakan diisikan refleksinya di dalam Google Classroom. Dan di situ ada tes sumatif yang harus kalian isi ya, dikerjakan secara individu, secara mandiri. Nanti nilainya akan Bapak gunakan sebagai indikator bahwa kalian apakah sudah memahami materi yang Bapak sampaikan dalam 2 hari ini. Ya, silakan waktu yang ada selama 5 menit ini digunakan dengan baik. Ya, semuanya ada di dalam Google Classroom. Silakan diisikan. Bapak berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan tes sumatif maupun lembar refleksinya. Yang sudah selesai mengerjakan, jangan lupa untuk di-submit, baik di Google Form-nya maupun di Google Classroom-nya, sebagai penanda bahwa kalian sudah selesai. David sudah diisikan? Oh, nggak bawa laptop. Nanti di rumah diisikan ya. Joshua, sudah? Lagi mau ini, Pak. Oke. Baik, pembelajaran Bapak sampai di sini. Yang belum selesai nanti bisa segera diselesaikan. Sekarang waktunya istirahat. Sebelumnya kita tutup dulu dalam doa yang dipimpin oleh ketua kelas. Silakan, Daryl. Baik, Pak Fian dan teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai.
Berdoa selesai. Oke, terima kasih Daryl, terima kasih semuanya. Selamat pagi, silakan boleh istirahat. Terima kasih semua.